Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 242, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Elias dan yang lainnya tidak percaya kepada pengemudi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata pengemudi, Hendra langsung terkejut. Karena ketika dia berada di perusahaan, Raka mengatakan bahwa area Villa Banjarmasin di kota Mashiro tidak dapat diakses kecuali untuk penduduk. Pada saat itu, Raka dan yang lainnya bercanda jika suatu hari mereka membeli villa di Banjarmasin, mereka harus pergi ke hotel ketika mereka pindah. Jika ingin membiarkan orang lain mengunjungi villanya, dia harus datang ke gerbang pintu untuk menjemput tamu satu persatu. Cara terbaik adalah membiarkan semua tamu makan di hotel, dan kemudian membiarkan bus villa menjemput orang-orang. Bukankah Rahman seorang cleaning service? Bahkan jika Luna seorang manajemen, dia hanya bertanggung jawab atas sebuah perusahaan kecil. Gajinya pun tidak seberapa. Bahkan manajemen seniornya dengan gaji miliaran setahun juga tidak mampu membeli villa di sini, apalagi keluarga Ruben. Kerjaan Ruben hanya meneliti barang antik. Kedengarannya seperti pekerjaan besar, tetapi gaji bulanan hanya 20 juta lebih. Rina tidak jauh lebih baik. Jangankan membeli villa, untuk mengganti rumah saja mereka harus bekerja keras. Meskipun Hendra tidak ada prasangka buruk dengan Rahman, dia terkejut berpikir bahwa Rahman mungkin membeli villa di sini. Jika Rahman benar-benar membeli villa di sini, dia tidak memiliki apapun untuk dipamerkan di depan Rahman. Ayo pergi, tamu sudah bersedia. Hendra dalam suasana hati yang buruk. Dia sudah naik bus terlebih dahulu. Lihat anak saya semua sudah di bus, Elias juga sudah di bus, tentu saja, orang lain hanya mengikuti menaiki bus. Hanya menaiki bus dan melihat bus pergi ke kota Mashiro, hati orang-orang penuh keraguan. Menantu Ruben tidak akan benar-benar membeli villa di Danau Jinglong kan? Namun, begitu ide itu muncul, Hendra dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Ini sangat tidak mungkin. Sepanjang jalan ke atas gunung, berjalan dengan rasa keraguan, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang semakin salah. Karena pengemudi pergi ke arah Villa Banjarmasin. Kakak, jalan ini selain jalan menuju Villa Banjarmasin, apakah masih ada kawasan lain? Seorang lelaki tua bertanya pada Elias. Elias menggelengkan kepalanya menunjukkan ekspresi yang tidak puas. Dia sudah memiliki firasat buruk di dalam hatinya, karena lewat sini, hanya ada kawasan Banjarmasin. Namun, selain kawasan Banjarmasin, kamu bisa masuk ke dalam lagi. Setelah mencapai puncak gunung, itu ada perusahaan teknologi yang dibangun oleh perusahaan Bintang 8. Perusahaan teknologi, tidak usah dibahas, masih dalam renovasi di sana. Supir, apakah kamu salah menjemput orang? Aku merasa kamu ingin pergi ke daerah Villa Banjarmasin. Elias bertanya dengan ragu. Sial. Pengemudi memberhentikan mobil, dan hampir semua orang di dalam mobil terlempar dari kursi mereka. Menjemput orang yang salah. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Sopir itu sangat marah. Ini adalah tugas yang diberikan atasan. Jika dia mengacaunya dan tidak dimarahi, itu baru aneh. Tidak. Sopir, apakah kamu akan pergi ke Villa Banjarmasin? Tanya Hendra. Ya, tidakkah kalian akan pergi ke Banjarmasin untuk menghadiri pesta pindah rumah? Ketika pengemudi melihat Hendra, dia memiliki sikap yang sangat baik dan tenang. Kami. Hendra ragu-ragu dan bertanya, Sopir, apakah kamu tahu nama belakang atau nama orang yang ingin kamu jemput? Elias, Hendra dan lainnya, apa betul itu kalian? Tanya pengemudi. Ketika wajah orang-orang berubah, mereka benar-benar dijemput. Apakah rumah Rahman di kawasan Villa Banjarmasin? Orang-orang melihat aku lihat kamu. Ekspresi wajahnya sangat indah. Sopir,
Ayo pergi. Ini kita. Aku minta maaf barusan. Hendra menarik napas dalam-dalam dan berkata meminta maaf. Sopir itu juga menghela nafas lega. Bagus jika dia tidak menjemput orang yang salah. Orang-orang ini adalah kerabat dan teman Rahman. Meskipun mereka terlihat sedikit seperti orang miskin, mereka dapat memiliki hubungan dengan Rahman, dan itu jelas tidak buruk. Apakah kamu tahu betapa mewahnya villa itu? Biaya renovasi menghabiskan hampir 100 miliar. Biaya dekorasinya saja bisa untuk membeli satu unit villa biasa. Untuk memudahkan hubungan, pengemudi mengambil inisiatif untuk mencari topik. Apa? Renovasi sendiri menelan biaya hampir 100 miliar. Apa saja hiasannya? Beberapa orang berseru, hati mereka sangat terkejut. Jangankan membeli villa, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan uang untuk dekorasi dalam 10 kehidupan mereka. Elias dan yang lainnya juga terlihat kaku, perbedaannya terlalu besar. Rumah dupleksnya juga hanya beberapa miliar, bahkan itu semua yang terkaya dan kemudian pinjaman. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Supir, apakah villa Rahman yang terbaik? Dikatakan bahwa rumah mewah itu tidak untuk dijual. Bahkan jika itu untuk dijual, setidaknya 2 triliun. Hendra menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Tentu, siapa Rahman? Dia adalah orang kalangan besar. Kamar terbaik pasti untuk dirinya sendiri. Sopir itu awalnya berasal dari kelompok global, jadi dia tahu banyak tentang itu. Yang lain tidak mendengar jelas arti dari kata-kata pengemudi, tetapi Hendra terkejut. Implikasi dari kata-kata pengemudi adalah bahwa seluruh area villa di Banjarmasin dimiliki oleh Rahman, ia hanya menyimpan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Lagi pula, siapakah dia? Tubuh Hendra sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa kesenjangan yang begitu besar antara dirinya dan Rahman. Ini adalah ketinggian yang tidak bisa dia raih sepanjang hidupnya. Tepat setelah mereka terkejut, bus akhirnya melaju ke area villa Danau Jinglong. Setelah memasuki gerbang, mereka melihat rumah besar dan lingkungan hijau di sekitar rumah besar. Mereka penuhi dengan emosi. Disinilah orang benar-benar menikmati hidup. Ini baru benar-benar pria bermartabat besar yang memenuhi kriteria untuk tinggal di rumah besar. Yang terbesar di depan adalah rumah Rahman, yang luasnya hampir 2000 meter persegi dan terlihat seperti kastil kecil. Sopir menunjuk ke rumah besar yang muncul di pandangan. Mendengar ini, semua orang mengulurkan leher untuk melihat. Dari kejauhan, rumah besar itu tidak berbeda dengan kastil. Selain itu, mereka dapat melihat beberapa penjaga keamanan berpatroli di luar rumah besar. Mereka bahkan tidak pernah melihat ini sebelum hari ini. Dekorasi interiornya bahkan lebih mewah. Selain lapangan sepak bola, semua tempat olahraga lainnya tersedia, dan semuanya dibangun sesuai dengan standar internasional. Ada bar, ruang karaoke, mata air panas buatan, dan di Banjar alami danau-danau utama, dan lain-lain untuk kenyamanan hiburan. Ngomong-ngomong, ada banyak barang antik, lukisan terkenal, permata dan berlian dari lelang, yang di luar imajinasi orang biasa. Ketika pengemudi melihat guncangan di wajah semua orang, dia semakin bersemangat. Ketika Rahman mendekorasi rumah besar ini, dia adalah salah satu dari beberapa cleaning service yang bertugas, jadi dia tahu tentang dekorasi di dalamnya. Bersambung.